Selamat datang di Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Al-Perantau Titik Nol. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh dateng panjenengan sedoyo sahabat Bayin Senyum Channel. Telah kita ketahui beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu terjadi penendangan terhadap sesajen oleh seseorang yang mungkin tidak faham apa arti sesajen, atau mungkin dia menganggapnya suatu perbuatan syirik sehingga sesajen itu ditendangnya bagaikan tendangan penalti. Untuk itu, Bayin Senyum Channel ingin mengupas apa itu sesajen, apa itu cok bakal, ataupun ubo rampe. Namun sebelumnya silakan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, serta angkat jempol Anda ke atas tanda like, suka, dan juga jangan lupa isi daftar hadir Anda di kolom komentar. Selanjutnya jangan lupa disiapkan kopi dan udutnya. Selamat menikmati. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, manusia hidup saling berdampingan di alam semesta ini. Berpijak dari pemahaman seperti itu menyadarkan kita bahwa salah satu kewajiban dan tujuan utama manusia hidup di bumi adalah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling berwelas asih dan mengasihi antar sesama makhluk hidup. Filsafat hidup Jawa menanamkan suatu kesadaran kosmologis di mana kita harus menghargai, menghormati, dan memperlakukan seluruh benda hidup maupun benda tidak hidup dengan cara adil, welas asih, serta bijaksana. Manusia yang memahami kebijaksanaan hidup mengekspresikan rasa syukur tidak cukup hanya dengan sekedar ucapan manis di mulut saja, melainkan akan mewujudkan rasa syukur itu dalam suatu manifestasi yang nyata berupa perbuatan atau tindakan real yang bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya saja sedekah. Selain sedekah, manusia juga berdoa memohon keselamatan, doa permohonan untuk mewujudkan suatu tujuan baik, dan seterusnya.
Sedekah merupakan cara terbaik untuk memantaskan diri kita agar senantiasa menjadi manusia yang layak menerima anugerah. Sedekah dilakukan atau dilaksanakan tidak terbatas hanya kepada antar sesama manusia, melainkan bisa dilakukan kepada tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan makhluk halus sekalipun. Nilai esensial dari sedekah yaitu merupakan bentuk ekspresi real atau nyata dari sifat kasih sayang atau welas asih antar sesama makhluk. Maksud dan tujuan dari seseorang membuat cok bakal, sesaji bancaan, sesajen atau bebono dan sebagainya tidak lain untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih secara nyata kepada seluruh makhluk hidup penghuni alam semesta. Ini sajen ala Jawa. Dalam bahasa Jawanya seringkali kita salah menafsirkan dan berprasangka negatif tanpa memahami ataupun mengerti makna yang sesungguhnya dari suatu perbuatan atau tindakan. Berikut ini akan kami ulas sedikit, semoga membantu menambah cakrawala ilmu, pemahaman, dan membuat kita semakin bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa. Di antaranya cok bakal. Cok bakal atau gecok bakal merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada, serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan yang bersifat makrokosmos dengan manusia yang bersifat mikrokosmos atau sangkan paraning dumadi. Di antara cok bakal terdapat telur, menyimbolkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Dari sini kita bisa mengetahui mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Telur atau ayam, maka dari adat Jawalah kita bisa mengetahui bahwa awalnya bukanlah ayam, melainkan telur. Jadi bila ada pertanyaan lebih utama mana atau lebih duluan mana, telur dan ayam, maka jawabnya adalah telur. Telur menyimbolkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan cok bakal sebagai media awal dalam melaksanakan suatu kegiatan, serta sebagai sedekah juga simbolik rasa syukur kepada Tuhan agar kegiatan yang mereka laksanakan lancar, aman, tanpa ada halangan. Seperti halnya orang mau mantenan akan diadakan sebelum kita mau memulai masak, maka akan diadakan selamatan cok bakal. Atau juga orang mau menanam padi, pasti ada sesajen cok bakal. Kemudian orang mau buat rumah, ngeduk pondasi, pasti ada selamatan cok bakal, dan selamatan-selamatan yang lainnya yang tujuannya supaya kita diberi keselamatan karena bersedekah. Banyak upacara adat ritual yang menggunakan cok bakal, antara lain awal tanam dan panen padi, pernikahan, membangun rumah baru, bersih desa, tradisi pitonan atau pitung wulanan bayi, tradisi adat upacara yang hanya ada di daerah tertentu, misal larung sesaji, ruahan, sedekah bumi atau sedekah gunung, dan lain-lain.
Cok bakal biasanya terdiri dari telur, bunga setaman, buah-buahan, jajan pasar, bumbu dapur, jamu atau tanaman obat misalnya jahe, kencur, temulawak, kunyit, temu giring, lan liyo liyane. Daun sirih yang diletakkan dalam satu wadah dari daun pisang bernama takir. Selain gecok bakal, ada pula gecok mentah, yaitu daging jeroan mentah diberi santan dan cabai, atau gecok mateng atau cok bakal sing mateng. Kemudian sesajen, yang pertama tadi adalah cok bakal, yang kedua sesajen. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel, sebelum saya lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan loncengnya. Jangan lupa isi daftar hadir Anda di kolom komentar. Adat Jawa selanjutnya adalah sesajen atau sesaji. Sesajen bisa berupa makanan atau minuman atau barang-barang yang disajikan, disediakan atau dibuat untuk kebutuhan ritual, adat, upacara, atau upacara adat. Sesaji dalam upacara ritual adat biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan yang lainnya. Jadi setiap desa itu berbeda. Misal sesaji untuk memetri weton atau peringatan hari kelahiran tentu berbeda dengan sesaji untuk mitoni atau selamatan 7 bulan kehamilan. Saya ulang. Yang kedua adalah sesajen atau sesaji. Sesajen bisa berupa makanan, minuman, barang-barang yang disajikan atau disediakan atau dibuat untuk kebutuhan ritual atau upacara adat. Sesaji dalam upacara ritual adat biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan lainnya. Misal, sesaji untuk memetri weton atau peringatan hari kelahiran tentu berbeda dengan sesaji untuk mitoni atau selamatan 7 bulan kehamilan, dan berbeda pula dengan sesaji untuk peringatan kematian atau pitung dinonan atau 3 hari atau 40 dinoe atau pendaan atau nyewu. Namun ada barang-barang yang sudah pasti ada dalam sesaji, misalnya bunga-bungaan, kembang setaman, kembang telon, jajan pasar, menyan, lan liyo liyane. Sesaji atau sesajen dalam budaya Jawa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sesajen bancaan. Sesajen bancaan. Bancaan atau tumpengan ditujukan untuk sedekah, terutama kepada sesama manusia. Bancaan biasanya berupa nasi tumpeng, lauk pauk, sayur-sayuran, jajan pasar, dan buah-buahan yang dibuat untuk dibagi-bagikan kemudian dimakan bersama dengan masyarakat. Untuk itu, bancaan biasanya dibuat dengan aneka rasa yang enak di lidah dan berupa hidangan khas untuk menimbulkan selera makan. Membuat bancaan tidak boleh sembarangan, melainkan harus dibuat senikmat mungkin agar orang-orang yang kita sedekahi senang dan bahagia. Bancaan dapat dibuat untuk berbagai tujuan, misalnya dalam rangka ritual syukuran, ritual selamatan, atau ritual doa permohonan. Misalnya
Bancaan weton, ulang tahun, syukuran pembukaan kantor baru atau rumah baru, bancaan sebelum bepergian jauh seperti naik haji, kenaikan pangkat, dan seterusnya. Pokoknya bancaan itu intinya tasaturan. Yang kedua, sesajen bebono. Sesajen bebono. Sajen merupakan bahasa Jawa dari sesaji. Tetapi istilah sajen lebih familiar untuk menyebut sesaji yang bukan berupa bancaan. Bentuk sajen biasanya tidak selalu berupa hidangan yang enak dimakan. Bahkan kadang berupa bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia. Misalnya kembang setaman, minyak wangi, menyan, dupo, kunyit mentah, delingo, dan bangle. Sama dengan bancaan, bebono juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada sesama makhluk penghuni planet bumi. Sebagai manusia yang arif dan wicaksono, manusia yang berkesadaran kosmologis akan menyadari bahwa hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beragam makhluk hidup yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dalam konteks bebono, pengorbanan atau sedekah sebagai ekspresi kasih sayang itu lebih difokuskan kepada bangsa halus. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk mengisi jagat raya ini dalam fungsinya masing-masing sesuai hukum alam atau kodrat yang berlaku. Untuk berperan serta dalam tata hukum keseimbangan alam, sudah selayaknya bangsa manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang adil dan bijaksana sebagai bagian dari makhluk hidup yang beradab dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Yang ketiga yaitu sesajen pisungsung. Pisungsung artinya persembahan. Dalam konteks ini pisungsung lebih difokuskan kepada eksistensi supranatural. Eksistensi supranatural being, misalnya danyang, punden, sing bahu rekso. Eksistensi supranatural yang dianggap memiliki kekuatan menjaga melindungi suatu tempat, misalnya seperti di candi atau umbul atau umbulan, umbalan atau mata air, gunung, laut, dan biasanya pisungsung juga diberikan untuk menghormati leluhur atau keluarga yang telah meninggal atau kerabat yang masih ada hubungan darah, misal kakek nenek buyut, mbah canggah, mbah wareng, Selain itu atau gantung siwur dan seterusnya, udek-udek dan lain sebagainya dan seterusnya. Selain itu, pisungsung merupakan simbol dan wujud ekspresi nyata bakti kepada para leluhur yang telah meninggal berupa suatu persembahan. Pisungsung tidak terbatas benda fisik, bisa juga berupa persembahan melalui lisan, misalnya doa, ucapan terima kasih, ucapan sembah ngabekti, hingga persembahan berupa tindakan nyata, misalnya ziarah kubur, nyekar, ritual menghaturkan aneka ragam ubur rampe untuk pisungsung, membersihkan pusara, dan lain-lain. Selanjutnya ubo rampe. Ubo rampe biasane niki ubo rampe sebelum kita melakukan ritual harus lengkap. Biasane lek gak lengkap kok lelembute padha kurang seneng. Itu keyakinan salah satu pihak. Tapi untuk itu kita bahas ubo rampe.
Ubur rampe adalah seperangkat makanan, minuman, segala alat dan piranti, barang-barang yang digunakan serta dibutuhkan dalam sebuah ritual antara cok bakal, sesajen maupun ubur rampe biasanya dimaknai sama saja, tidak dibedakan secara spesifik. Sesaji atau sesajen biasanya familiar di masyarakat untuk menyebut satu paket berisi ubur rampe, atau seluruh perangkatan atau seluruh piranti yang diperlukan dalam suatu ritual. Ubur rampe untuk menyebut komposisi dari benda atau barang yang diperlukan untuk membuat satu paket sesaji. Jadi ubur rampe itu adalah satu paket sesaji, kelengkapan satu paket sesaji. Misal sesaji untuk selamatan, ubur rampenya adalah bunga setaman, kemenyan, kelapa muda, ingkung niku pitik Jawa, jago Jawa sing dimasak tidak ditugel-tugel ngoten nggih, utuhan tapi wis dibersihkan kotorane. Atau ingkung, tumpeng, sego golong, sego kuning lan liyane. Sedangkan cok bakal adalah sesajen. Dalam sesajen, maksudnya cok bakal adalah sesaji yang khusus ada dalam satu adat upacara ritual yang tidak bisa ditawar keberadaannya. Sesajen itu cok bakal nggak bisa ditawar keberadaannya. Yang tidak bisa ditawar keberadaannya wajib ada atau harus ada. Dan biasanya ada telurnya, karena telur adalah simbol asal muala kehidupan. Kesimpulannya, orang Jawa memiliki kesadaran kosmologis yang tinggi tentang keberadaan Allah, Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sangkan paraning dumati, memunculkan sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip mawayu hayuning bawono, yaitu mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta. Sedekah, sesajen, cok bakal, ubur rampe dan lain sebagainya adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih yang nyata kepada seluruh makhluk di alam semesta. Allah sebagai eksistensi yang tak terbatas tetaplah sebagai muara dalam memohon dan berdoa. Jadi sesajen itu adalah bentuk penghormatan, bentuk rasa terima kasih, bentuk rasa yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya rasa, Jadi jangan diartikan sesajen ataupun ubur rampe ataupun cok bakal ataupun bancaan ataupun istilah-istilah Jawa. Jangan dikasakan itu adalah kemusyrikan, jangan. Sesajen ataupun cok bakal atau keselamatan atau sesajen itu adalah sarana daripada adat Jawa atau adat lain sebagai bentuk komunikasi kepada kita, komunikasi kita kepada makhluk halus, makhluk halus yang tidak kasat mata. Kita harus mengimaninya, karena selain kita juga ada makhluk lain, ada makhluk lain. Jadi selain kita manusia yang kasat mata ini, ada teman kita, yaitu makhluk lain yang tidak kasat mata, dan itu suatu kewajiban kita untuk mengimaninya, karena itu adalah syarat kita. Iman kita adalah iman kepada alam gaib. Kita wajib. Allah itu maha gaib, malaikat itu ada tapi tak kasat mata, jin itu ada tapi tak kasat mata, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia
yang luhur, yang budi pekerti, yang berbudi pekerti luhur, sepatutnya lah menghargai itu. Jangan merasa paling benar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan merasa paling benar, nggih. Mboten pareng, nggih. Mboten pareng. Karena iman kepada alam gaib itu adalah wajib. Jadi jangan dianggap sesajen maupun yang lainnya itu adalah suatu kemusyrikan. Pada hakikatnya kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita hanya meminta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan sebagai eksistensi yang tak terbatas. Sebagai muara dalam memohon segala doa kita ke sana. Jadi kita tabarukan ke para wali atau ziarah atau kirim doa, pasti di situ ada wasilah. Kita bertawasul seperti halnya yang diajarkan oleh para wali songo, para pendakwah terdahulu, dan itu tidak kita hapus, kita tetap mengikutinya karena itu ajaran Nusantara yang bagus, yang baik. Jadi sesajen, tumpeng, cok bakal, ingkung, berkatan, selamatan, tasyakuran, itu adalah istilah yang pada hakikatnya adalah sarana untuk komunikasi untuk para leluhur kita, sarana komunikasi untuk kita, sarana komunikasi kita untuk kita dan leluhur kita ataupun makhluk lain. Dan itu boleh-boleh saja, sebagaimana yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi seperti itu. Jadi memang ziarah kubur itu awalnya dilarang, tapi setelah itu dibolehkan karena keimanan sudah menancap mendarah daging. Begitu juga di zaman sekarang ini, keimanan itu sudah mendarah daging. Karena kefahaman ilmu bisa didapat dari mana saja, bisa media sosial. Tapi yang terbaik adalah langsung tawajuhan, belajar ilmu, belajar ilmu langsung dari guru, tawajuhan. Boleh lewat YouTube, boleh, asalkan jangan sepotong-potong, tapi harus full sampai awal, dari awal sampai akhir. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling benar, karena beda kefahaman. Jangan dianggap orang yang beda dengan kita itu salah, jangan mboten pareng. Mungkin Anda bisa faham dan hafal ayatnya, bahkan di Jawa Timur itu menjelang maghrib selalu dibunyikan di musola-musola, di masjid-masjid dengan lantang, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan merasa lebih baik dari kelompok lain, tidak boleh. Begitu juga yang perempuan, juga tidak boleh seperti itu. Nggak boleh merasa lebih baik, kelompoknya lebih baik, nggak boleh. Jadi sesajen itu adalah sarana untuk komunikasi kita
kepada leluhur kita ataupun sohibul wilayah ataupun danyang ataupun sing babat desa. Kita sebagai orang yang bijaksana faham dengan hal itu. Kita mengetahui bahwasanya ada makhluk lain, kita hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Jadi nggak boleh. Lain kali beda pemahaman bukan berarti mereka salah. Justru kita harus menghargai itu namanya toleransi beragama. Jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Ya Allah, semoga bermanfaat. Video ini terinspirasi dari sahabat Banser Jakarta, Muhammad Wasroni, Komandan Banser. Video ini akan saya beri nama Tumpeng Nusantara. Dan berikut ini adalah video-video kiriman dari Sajen sahabat Banser Muhammad Wasroni. Dalam bahasa Jawanya Anda bisa memesannya juga untuk kebutuhan tumpeng selamatan dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan selamatan, pitonan, tingkepan dan sebagainya bisa memesan pada sahabat Banser Muhammad Wasroni yang beralamatkan di Jalan Rasamala 9 nomor 4C Menteng Dalam Tibet. Ya, silakan untuk wilayah Tibet ya, Menteng, silakan memesan di sahabat Banser Muhammad Wasroni. Kemudian untuk wilayah Sidoarjo, Krian ya, wilayah Krian dan sekitarnya silakan pesan kepada Mbak Siti. Mbak Siti juga melayani berbagai macam kue atau tumpeng ataupun selamatan yang beralamatkan di Desa Patuk Pulo Sidomulyo RT 4 RW 4 ya. Silahkan, harga murah, penuh berkah. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Video ini kami beri judul Tumpeng Nusantara atas saran dari sahabat Banser Muhammad Wasroni. Kiranya cukup itu, semoga menjadi kefahaman bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan isi daftar hadir Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan jika video ini bermanfaat ya. Tumpeng Nusantara perihal apa itu sesajen, apa itu cok bakal, apa itu ingkung, apa itu selamatan, kita bahas dalam video ini. Silakan dibagikan. Saya admin Bayin Senyum Channel menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.